Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Mela Azura dengan NPM 236400009, kelas 6A Teknik Sipil Universitas PGRI Semarang. Di sini saya dan teman-teman dari kelompok 6 akan mempresentasikan tutorial pembuatan HMS dan juga Hekras. Yang pertama yaitu kita akan membuat tutorial HMS terlebih dahulu. Pertama-tama yaitu kita membuka file, lalu kita ke new, lalu kita memberi nama file kita, kelompok 6 atau bebas mau diberi nama apa, kita kasih nama kelompok 6 just. Lalu untuk default unit system kita ganti metric, lalu create. Selanjutnya kita ke komponen, create komponen, lalu basis model. Kita membuat basis 1, create. Lalu pada basis model kita klik pada plus, lalu basis 1, lalu map layer, klik kanan, lalu kita klik add, kita menambahkan polygon, select lagi, lalu kita add lagi untuk menambahkan polygon. Lalu untuk mengubah warna kita ke draw properties, kita ubah polygonnya menjadi warna hijau, light green. Ini bebas sih mau dikasih warna apa. Lalu untuk polyline-nya kita ubah juga warnanya menjadi light indah. Karena kurang jelas, kita tambah ketebalan garisnya. Dulu untuk melihat, lalu klik OK. Selanjutnya yaitu untuk menambahkan subbasin. Setelah kursornya menjadi plus, kita cari titik-titik yang akan kita tempatkan untuk subbasin 1, subbasin 2, subbasin 3, subbasin 4, subbasin 5. Setelah kelima subbasinnya selesai, kita ke junction, kita tentukan titik junction, create untuk junction 2, dan yang terakhir junction 3. Setelah selesai kita membuat sync, lalu create, lalu kita akan menghubungkan subbasin ke junction. Untuk subbasin 1 kita hubungkan ke junction 1, kita klik per subbasin masing-masing. Untuk subbasin 2 untuk downstreamnya ke junction 1 juga. Lalu untuk subbasin 3 downstreamnya ke junction 2. Lalu untuk subbasin 4 kita hubungkan ke junction 3. Untuk subbasin 5 kita hubungkan ke junction 3 juga. Selanjutnya yaitu kita membuat elemen saluran atau reach masuk junction 1 ke junction 2. Lalu kita klik untuk reach 1, lalu reach 2, junction 2 ke junction 3, kita reach lagi untuk junction 3 ke sync 1. Setelah itu yaitu kita akan menghubungkan junction ke reach. Untuk
saja, yaitu kita mengisi subbasin area. Nah, mengisinya ini kita menggunakan data-data dari DAS. Kita subbasin 1 dengan luas area 15,07 km persegi. Lalu untuk cross method kita ganti ke kita ganti ke SCS kurva number. Untuk transfer metodenya kita ganti ke SCS unit heat curve, dan untuk base flow-nya kita nonkan. Lalu selanjutnya untuk cross kita kurva number-nya kasih 86, dan untuk interviews-nya kita ganti ke 14, dan untuk lifetime-nya dari tabel Excel tadi. Selanjutnya ke subbasin 2. Sama seperti tadi, kita lihat dulu data di Excel-nya. Untuk luasnya yaitu 7,9. Kita isi ke area. Lalu kita ganti last method lagi dengan SCA sama seperti tadi, dan transfer metodenya SCS unit juga, dan base flow-nya kita nonkan. Lalu kita isi loss-nya kurva number seperti tadi, yaitu 86, dan interviews-nya 14. Dan untuk transfer untuk bagiannya kita lihat di tabel, yaitu 68,11. Lalu kita ganti last method, dan transfer metodenya seperti tadi sama, yaitu SCS, dan untuk base flow-nya not. Lalu untuk cross-nya sama seperti tadi, untuk kurva number-nya kita ganti ke 86, dan interviews-nya kita ganti ke 14. Lalu transformnya seperti tadi. Untuk luas areanya kita lihat ke Excel dulu, kita copy saja langsung 3,6. kita masukkan, lalu ganti last method menjadi SCS kurva number, dan transfernya juga kita ganti, dan base flow-nya kita nonkan. Seperti tadi, kurva number-nya kita ganti ke 86, dan interviews-nya 14. Kita lihat lagi ke Excel, kita copy, kita langsung salin saja ke lifetime-nya. Selanjutnya yang terakhir yaitu subbasin 5.
Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sela Cynthia, NPM 23640097. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Aisyah. Untuk reach 1 pada bagian draw stream kita pilih junction 2. Dan routing method kita pilih maxicum dan yes. Dan di bagian routing untuk nilai maksimum K kita tulis nilainya sebesar 0,16. Kemudian untuk maksimum X nya kita tulis nilainya sebesar 0,5. Pada reach 1 ini nilai parameter maksimum K 0,16 sekitar 10 menit yang menunjukkan bahwa estimasi waktu perjalanan gelombang banjir di sepanjang ruas pertama ini, sedangkan untuk maksimum X diatur sebesar 0,5. Hal ini mengasumsikan aliran bergerak secara translasi murni tanpa peredaman. Kemudian untuk reach 2, untuk downstream-nya kita pilih junction 3. Untuk routing metodenya kita pilih untuk maksimum, kemudian yes. Untuk routingnya, untuk nilai maksimum K kita tulis 0,18 dan untuk maksimum X nya kita tulis 0,5. Selanjutnya untuk nilai reach 3 di downstream-nya kita pilih sing 1. Kemudian untuk routing metodenya kita pilih maksimum seperti reach 1 dan 2 tadi, kemudian pilih yes. Selanjutnya untuk routingnya maksimum K nya kita tulis sebesar 0,13 dan untuk maksimum X nya kita tulis sebesar 0,5. Setelah itu kita klik menu komponen. Pada menu komponen ini lalu kita klik meteorologi model manager, lalu kita klik new dan kita beri nama Met 1, kemudian klik create. Lalu kemudian kita klik menu komponen lagi. Pada bagian ini kita klik lagi control specification, kemudian kita pilih new dan kita beri nama kontrol 1, kemudian kita klik create. Untuk selanjutnya kita pilih komponen lagi, lalu pada bagian time series data manager kita klik di sini, lalu klik new dan kasih nama contohnya GG1, lalu pilih create. Setelah itu kita klik pada bagian Met 1 yang ada tanda hujannya seperti ini. Selanjutnya kita pilih di samping meteorologi model ada basin, kita klik basin ini. Lalu pada bagian basin 1 kita pilih yes. Pada bagian subbasin 1 kita pilih yang GG1. Pada bagian subbasin 2 kita pilih juga GG1. Pada subbasin 3 kita pilih juga GG1 dan pada subbasin 4 kita pilih GG1 dan pada subbasin 5 kita juga pilih GG1. Selanjutnya kita scroll ke bawah dan pada menu GG1 kita klik. Kemudian di bawah GG1 kita klik di sini yang ada tulisan 1 Januari. Lalu data kita sesuaikan. Dengan start data di sini kita menggunakan 1 Januari 2016 dengan start waktunya 00.00. Lalu di sini kita tulis untuk end date-nya atau data berakhirnya ada di 2 Januari 2016. Untuk
end time-nya kita juga tulis 00.00. Selanjutnya pada bagian table kita klik. Lalu di sini untuk waktunya di 1 Januari 2016 di waktu 00.00 kita kosongkan. Pada bagian 1 Januari 2016 di waktu 01.00 kita tulis 120. Kemudian untuk waktu di bawahnya dan untuk datanya, start data kita tulis 1 Januari 2016. Untuk start time-nya kita tulis di sini 00.00 dan untuk end datanya di sini kita tulis 1 Januari 2016 dan untuk end time-nya kita tulis di 00.00. Kemudian untuk waktunya kita pilih 1 jam. Lalu pada bagian simulation kita klik juga. Dan di sini kita bisa langsung mengecek datanya dengan run. Kemudian kita klik run 1, kemudian klik tanda di bagian run 1 ini dan tunggu beberapa saat. Jika hasilnya langsung 100%, maka hal ini menandakan bahwa model HKMS sudah berhasil untuk menghitung debit banjir berdasarkan data yang sudah dimasukkan. Dan bisa teman-teman lihat untuk grafik seperti ini ya teman-teman. Dan ini merupakan hasil dari analisis debit banjir menggunakan HKMS yang sudah dibuat. Perkenalkan, nama saya Fitriana Madani Pamutri. Kali ini saya akan menjelaskan terkait pembuatan tutorial Hekras 2D. Di sini untuk memulai filenya saya klik file, lalu pada file saya klik new project. Setelah new project, di sini kita dapat menyimpan filenya di dokumen tersendiri. Di sini saya telah membuat filenya, file untuk penyimpanan dokumen yaitu HKMS 2D. Lalu saya beri nama UAS Applikom kelompok 6. Lalu saya klik OK. Selanjutnya saya klik option untuk mengganti dari US customary menjadi sistem internasional atau metric system. Lalu saya klik yes. Selanjutnya saya ingin membuat trust mapper. Di sini untuk menambah terrain saya klik terrain, create a new raster terrain. Lalu saya klik yes. Klik OK. Saya klik tanda plus untuk menambah terrain. Lalu filenya saya telah menyimpan pada terrain. Lalu open. Saya klik yes dan create. Jika sudah klik create, maka muncullah ras mappernya. Selanjutnya untuk membuat geometrik datanya, di sini untuk memunculkan ras mapper saya klik ini. Lalu saya akan membuat sini saya menyimpan filenya yaitu di Hekras 2D. Saya klik OK.
Selanjutnya saya membuat 2D flow areanya, gambar garis sesuai dengan terrainnya. Usahakan garisnya tidak di luar terrain. Memberhentikan garisnya, klik 2 pada touchpad, 2 kali pada touchpad. Saya beri nama parameter. Lalu saya mengedit 2D flow areanya. Di sini saya klik generate computation point on regular interval. Di sini saya spacing dx-nya saya milih 100 dan untuk dy-nya 100 juga. Lalu generate points in 2D flow area. Lalu klik OK. Jika sudah muncul kotak-kotak ini, maka sudah berhasil di input. Selanjutnya saya ingin membuat daerah hulu atau bezel lines-nya. Lalu saya memasukkan namanya, yaitu hulu sungai. Lalu saya klik OK. Lalu saya ingin unsteady flow data. Pada unsteady flow data, sini saya klik flow hidrograph. Data debit ini didapat dari data HKMS yang telah saya buat. Saya run dulu HKMS-nya untuk mendapatkan data debitnya. Setelah itu saya copy. Selanjutnya saya masukkan ke Hekras, data Hekras. Lalu saya Ctrl V.
setelah di input data debitnya, selanjutnya Baik, saya lanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, saya Rizky Bagasgara Tunjung Putra dengan NPM 23640015. Baik, saya lanjutkan tugasnya untuk Hackeras 7.01. Yang pertama kita pilih ini, kemudian pilih geometri profesor, Uniswal simulation, terus sport vector, plot mapping, ini semua dicentang semuanya. Kemudian starting tanggal, kita pilih tanggal, kita pilih file, cari file yang telah kita buat di Hackeras 2D, ruas aplikasi komputer yang sudah kita buat di HMS. Kemudian tulis C panas, kemudian kita setting tanggalnya kita pilih September 2015 tanggal 15. Kemudian kita pilih edit date, kemudian kita pilih ending date, kita pilih 15 September 2015. Starting time kita mulai dari 00.00 jam 12 hingga 23.00 jam 11. Setelah itu compute dan keluarannya seperti ini. Kita tunggu sebentar. Kita oke, kita hilang. Ke Erase Mapper. Nah, ini peta kita sudah terlihat. Terus pilih reso, kemudian centang yang geometri. Nah, ini geometrinya dihilangkan. Kemudian pilih depth nya nah, ini gitaran ya, akhirnya jadinya seperti ini, terlihat gambarnya. Terus kita pilih project, add web, terus Google Satellite. Oke. Project, terus ke bawah, saya ke bawah, kemudian Google Map. Oke. Terus map layer, kemudian Google Satellite-nya tidak dicentang. Terus pilih yang satelit. Google Map yang centang, satelitnya nggak usah, kita tunggu sebentar. Nah, jadinya seperti ini.
seperti ini kelihatan mapnya. Nah ini kalau misal tampilannya Google Satelit, kita bisa lihat view-nya. Nah ini kedalamannya air dari gas hingga ujung laut ya, seperti ini. Kita zoom, saya zoom. Nah kita ambil di 147. Ini kita zoom lagi, kita ya, tapi yang ini tuh kedalaman ya, kedalaman. Semakin biru tua itu berarti semakin dalam, karena nah ini ketinggiannya kelihatan. Jadi kerendahannya semakin dalam itu warnanya biru petang. Jadi kalau semakin ke atas itu birunya biru terang. Nah kita hilangkan dulu, kita terang lagi. Nah jadinya seperti ini kalau kita arah. Nah itu saja yang dapat disampaikan. Terima kasih.